Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini spesial saya jawab salah satu pertanyaan atau komentar dari sahabat RA Plan ya. Nah, lebih dan kurangnya pertanyaannya adalah kenapa harus lama fermentasinya, dan lebih tepatnya komentarnya seperti ini ya. Nah, jadi itu tadi komentarnya di video saya waktu buat tutorial atau cara fermentasi daun bambu ya supaya menjadi humus. Itu beliau menjawab kelamaan. Nah, teman-teman, ini saya mau coba. Ini ada saya yang baru di kisaran kurang lebih 2 minggu. Nah, sebenarnya bisa ya teman-teman. Sebenarnya di sini saya mau jawab banyak banget komentarnya yang tidak satu pendapat dengan saya. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga manusia ya, selisih paham, beda pendapat itu wajar. Nah, ini kurang lebih di 2 minggu saya fermentasinya. Ini mau saya buka, saya mau kasih cek sekaligus ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat perbandingannya. Nah, ini saya seperti biasa ya teman-teman, untuk fermentasinya menggunakan plastik sampah atau kresek sampah ya yang warna hitam. Dan ini saya usahakan untuk kedap udara. Ini saya ambil gunting dulu ya untuk bantu. Ini digunting saja ya, nggak apa-apa. Nah, oke. Seperti ini. Nah, ini ada juga teman-teman yang bilang komentarnya tidak perlu dicacah ya, karena biasanya saya cacah. Nah, ada yang komentar nggak perlu dicacah. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Ini yang saya proses fermentasinya tidak dicacah, jadi utuh ya, langsung saya semprot dengan EM4 ya dan tetes tebu. Ini bisa teman-teman lihat kalau tidak dicacah terlebih dahulu itu nggak rata untuk bentukannya ya, jadi ada yang besar ada yang kecil. Nah, ini ya, ini memang bisa ya teman-teman. Kenapa saya pilih dicacah terlebih dahulu dan saya memilih prosesnya itu lama, kisaran di 2 bulanan ya, itu supaya nanti enak ya, enak untuk dicacahnya. Nah, nanti biasanya saya menggunakan ayakan seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, menggunakan ayakan seperti ini. Nah, biasanya saya menggunakan ayakan seperti ini kalau sudah di kisaran 2 bulan fermentasi, itu sudah gampang remuknya. Nah, ini teman-teman sudah lihat sendiri hasil dari fermentasian 2 minggu ya, itu masih keras teman-teman, masih keras. Ini sudah bisa untuk dicacah ya, sudah tidak keras, sudah tidak alot. Tapi kalau untuk yang diproses ayak, kita ambil remukan-remukannya itu masih tidak bisa ya. Jadi itu ya jawabannya. Yang pertama, kenapa harus dicacah dan kenapa harus lama prosesnya, supaya lebih mudah dan lebih enak. Nah, terus yang kedua, teman-teman bilang itu nggak harus dicacah ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya udah punya yang dicacah ya. Nah, kalau yang belum dicacah, ini tadi hasilnya seperti ini. Dan untuk yang seperti ini ya, ini ranting yang kecil-kecilnya seperti ini. Kalau yang diprosesnya langsung seperti ini, itu nggak bisa hancur teman-teman. Memang di hutan pun proses komposnya itu atau proses fermentasinya itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak hanya 2 minggu saja ya teman-teman. Nah, itu kenapa saya lebih senangnya ambil yang bagian komposnya. Kalau bagian komposnya itu seperti ini,
Ini juga saya ada ya yang bagian komposnya. Nah, ini ya. Yang sudah terkompos. Nah, ini disebutnya humus, teman-teman. Nah, ini nih butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menjadi seperti ini. Jadi ini teksturnya sudah menyerupai tanah hancur tanpa dicacah dan hancur tanpa difermentasi menggunakan E4. Nah, terus yang ketiga, ini tadi kenapa juga harus dicacah? Saya senang dicacah seperti ini karena hasilnya rata. Jadi nggak ada yang panjang, nggak ada yang pendek. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah dicacah seperti ini, nanti ketika sudah difermentasi, diayaknya mudah. Nanti hasilnya bagus. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Ini saya juga punya nih. Nah, nih. Nah, hasil yang cacahan itu nanti bisa halus seperti ini ya. Nah, jadi kalau hasil dari yang seperti ini ketika nanti kita ayak, hasilnya lembut, halus dan sudah siap dipakai. Tapi kalau yang tidak dicacah, nanti hasilnya akan seperti ini, kasar-kasar. Nah, ya. Jadi semuanya di sini saya ada ya, teman-teman. Saya udah coba semua yang masih utuhnya. Nah, ini yang tadi ya. Yang masih utuhnya itu sudah bisa dihancur, tapi masih sedikit kaku atau masih sedikit kasar ya. Mungkin kalau teman-teman punya lahan atau punya tempat yang agak luas dan untuk cuacanya juga mataharinya panas, itu bisa dijemur, nanti diinjak-injak itu remuk. Tapi bagaimana ceritanya dengan saya yang butuh fermentasiannya itu banyak ya, berkarung-karung, tempatnya nggak ada, waktu juga cuman sedikit, bagi waktunya itu harus bisa. Nah, jadi intinya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan, bisa langsung ini ya, langsung difermentasi tanpa cacah, bisa dicacah dulu, bisa juga ambilnya bagian yang humusnya. Jadi humus itu nggak perlu difermentasi pakai E4. Hasil akhirnya yang saya pengen itu seperti ini. Nah seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini jadinya humus. Ini udah ambil langsung dari hutannya. Ini tidak bisa menggunakan tatakan karena nanti becek. Tapi kalau yang masih bertekstur seperti ini, dia gembur, itu bisa menggunakan tatakan air. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat di samping saya. Nih ya, jangan gagal fokus sama Calathea saya. Ini saya juga sama ya, ngalamin kayak teman-teman kalau baru pindah itu pasti menggulung seperti ini. Nah, ini sudah berapa kali ya? Udah berapa kali saya info atau kasih penjelasan ke teman-teman bahwa Calathea itu prosesnya memang seperti ini dulu, menggulung dulu, dan ini saya menggunakan tatakan air. Nah, kalau menggunakan tatakan air yang seperti ini, teman-teman nggak bisa pakai humus, nanti jadinya becek, nggak bisa ya pakai yang seperti ini. Nih, nggak bisa. Nah, harus pakai yang seperti ini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini saya menggunakan medianya hanya sekam fermentasi dan cacahan daun bambu. Nanti video lengkapnya saya buat ya. Khusus untuk media tanam Calathea semi hidroponik. Ini semi hidroponik ya. Karena dibilang hidroponik ini masih menggunakan media tanam. Tapi kalau misalkan sistem yang biasa ini airnya saya kasih nutrisi AB mix ya untuk ininya. Kalau enggak pakai hormonik. Nah, terus di samping ini juga saya mau kasih informasi yang jauh lebih jelas lagi menurut pengalaman atau menurut apa yang sudah saya alami. Jadi di sini setiap video saya itu ya teman-teman, setiap video saya itu menurut apa yang sudah saya alami dan menurut apa yang sudah saya praktekkan. Yang pertama, kalau ini ya sesuai dengan komentar si ibu ini tadi ya, katanya saya fermentasinya 2 bulan itu terlalu lama. Nih begini ya teman-teman. Nih yang pertama ya,
Ini saya coba menggunakan media yang hanya fermentasi beberapa hari saja. Hanya kisaran di seminggu sampai 10 hari. Ini teksturnya memang sudah lembut, sudah hancur. Tapi di sini tujuannya fermentasi itu bukan hanya sekedar menghaluskan media. Ya, kalau hanya menghaluskan media, teman-teman bisa menggunakan mesin giling ya, atau dihaluskan. Itu nanti akan halus. Itu kalau tujuannya hanya untuk menghaluskan. Tapi di sini kita juga butuh untuk steril, bebas hama, bebas jamur. Nah, ini contohnya yang pertama. Kalau fermentasinya belum matang atau belum sempurna. Nih ya teman-teman. Berjamur. Nanti tanamannya ujung-ujungnya busuk dan mati. Nah, ini Calathea. Ini demi teman-teman saya coba pakai media yang belum mateng fermentasiannya. Keluar jamur putih-putih seperti ini. Ini berujung mati teman-teman ya tanamannya. Nggak apa-apa. Saya nyontohinnya yang murah buat teman-teman. Terus yang kedua, ini juga banyak. Nih. Contohnya ya, jadi bukan hanya jamur putih-putih, tapi jamur seperti jamur konsumsi itu juga bisa tumbuh. Ini terlihatnya sehat, terlihatnya bagus, tapi sebenarnya ini nggak sehat medianya. Nanti lama-lama akan mati. Nih, daunnya satu persatu akan mati seperti ini. Kalau tidak ditangani, nanti bisa mati semuanya ya, kayak yang ini tadi. Nah. Jadi ini tadi jamur putih-putih itu berbahaya ya, jamur putih-putih itu sampai mengakibatkan mati pada tanaman. Terus yang kedua tuh jamur yang menyerupai jamur konsumsi ya. Nah, seperti ini. Tuh, jamur. Karena ini belum difermentasi sempurna ya. Ini udah mulai kuning-kuning daunnya. Tapi kalau yang jamur seperti ini sebenarnya kalau teman-teman rajin bisa spray seminggu sekali menggunakan antrakol atau anti jamur ya. Nanti itu cara pencegahannya. Tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan media yang fermentasinya sudah matang, sudah bagus, itu nanti kita tidak terlalu effort banget untuk melakukan pencegahan ya. Nah, seperti ini. Jadi pencegahan di awalnya itu dipastikan medianya baik ya. Terus ada juga ya, nih, ini nanti teman-teman jangan bilang rumputnya saya tanam ya, ini tumbuh rumput. Nah, inilah salah satunya kenapa saya butuh lama untuk fermentasi atau butuh matang sekali untuk fermentasiannya. Karena media tanam namanya kita ambilnya dari hutan atau kita ambilnya dari kebun, itu pasti bawa bibit gulma. Nah, gulma itu rumput ya, rerumputan. Biasanya untuk biji-bijian rumput itu kalau fermentasinya nggak baik atau nggak lama, itu masih seperti ini. Nih ya, tuh. Ini tumbuh rumput. Nah, kalau di sini, ini saya menggunakan medianya media bekas. Jadi meskipun dulunya difermentasi dengan baik, sempurna, bagus, itu kalau sudah media bekas pasti bawa bibit rumput ya. Nah, ini cara penanganannya juga mudah. Kalau teman-teman rajin bisa setiap hari kalau ada rumputnya bisa dicabut. Itu juga nggak berpengaruh besar banget atau tidak berpengaruh terlalu buruk untuk tanaman. Hanya saja kitanya repot ya, harus buangin rumput-rumputnya ini. Nah, terus kalau terlalu banyak rumput itu rebutan nutrisinya dengan tanaman. Biasanya daunnya menguning, daunnya mengecil, terus pertumbuhannya yang harusnya udah cepat beranak jadi nggak beranak-beranak gitu ya, seperti itu. Nah, oke ya teman-teman, itu tadi ya, keluar jamur, masih kaku, masih kasar, dicacahnya susah ya, kayak gitu ya.
Saya di sini nggak marah ya teman-teman, justru terima kasih, itu bukti bahwa teman-teman semua peduli, pengen saya berkembang, pengen saya jauh lebih baik lagi, dan pengen saya setiap hari itu memberikan edukasi yang jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna lagi. Nah, kalau kenapa di waktu saya fermentasi itu nggak dijelaskan kenapa harus lama, kenapa dicacah terlebih dahulu, itu nanti akan memakan durasi yang terlalu panjang. Makanya saya juga seperti di penjelasan saya di setiap video saya, setiap teman-teman punya saran atau punya komplainan kasarnya, itu boleh diutarakan di komentar. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian saya, salah satu bentuk dari rasa sayang saya sama teman-teman yang benar-benar mau belajar. Nah, kurang dan lebihnya seperti itu penjelasannya ya. Nah, semoga bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman pelajari lagi di rumah ya. Karena saya butuh waktu juga untuk jawabnya, jadi enggak ini komentar ibu ini 2 minggu yang lalu ya, baru saya jawab untuk hari ini, karena butuh waktu, butuh juga untuk bukti ya, untuk nyata ya, bukti nyata. Nah, ini yang seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan udah disemprot dengan antrakol, jamurnya mati ya teman-teman, jamurnya mati seperti ini, dan nanti akan tumbuh sehat lagi tanamannya. Tapi sekali lagi, tadi saya udah bilang akan butuh waktu yang lama dan menyita waktu yang harusnya kita mengerjakan pekerjaan yang lain, tapi kita masih fokus saja untuk merawat hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah dari awal ya. Nah, oke, sekalian info untuk teman-teman yang mau kompos bambunya itu ready ya, masih sama seperti biasa, cuman nggak promo, di harga 35.000 di kemasan plastik 5 kilo. Itu nanti kalau misalkan belinya 3, 100.000 itu ada ya. Nah, terus untuk humus juga yang sudah menyerupai tanah juga ready. Mau beli yang masih berupa daunnya juga boleh ya, nggak apa-apa, nanti teman-teman belajar fermentasi sendiri. Nah, untuk teman-teman yang cuman punya sedikit daun bambunya di rumah, boleh dijemur sampai kering renyah, terus ditumbuk-tumbuk ya. Tapi kalau untuk yang teman-teman yang punya banyak seperti saya ini, tidak dianjurkan untuk sistem jemur terus tumbuk-tumbuk, nanti capek. Oke teman-teman, seperti biasa untuk video saya hari ini cukup sekian dulu. Sekali lagi untuk teman-teman yang masih ada sesuatu yang masih kurang puas di hati atau belum terjawab dengan baik, boleh di komen-komen di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bercocok tanam.